Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua sudah kenal dengan surat Al-Ikhlas. Sudah kenal ya Bu? Kalau tidak kenal surat Al-Ikhlas, terkenalnya surat Kulhu. Tapi jangan Kulhu geni, ya. Lamun Kulhu geni mah Kulhunya orang Buddha dan Hindu. Para hadir yang dirahmati Allah, pertama marilah kita sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin, karena atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, meskipun hujan kita tetap semangat untuk ngaji. Sholawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada siapa kira-kira Bu? Kepada junjungan orang Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi ya. Oke, kepada para sahabat, keluarganya, dan insya Allah lumucur oge ka urang sadaya yang menjadi umat yang setia yang menjalankan syariat beliau, yaitu tuntunan yang mulia al-Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzina indallahil Islam. Hadirin bapak-bapak sareng ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Supaya kita fokus, siapkan yang punya buku-buku, yang punya handphone kita notilen. Jadi di kita itu pengajian bukan hanya datang, ngantuk, kemudian ngajabur, tetapi yang penting kita catat supaya menjadi oleh-oleh kebaikan dan pahala kemuliaan dari Allah, ya. Pada siang hari ini, Ahadnya, kita mengkaji tentang penyakit-penyakit akidah. Setelah kita paham kajian kemarin tentang munafik dan kafir, ya. Sekarang penyakit-penyakit akidah itu perlu kita kenali supaya kita sehat jasmani sareng sehat rohani, ya. Di dalam Islam ini kalau kita teliti secara seksama, ternyata ada 3 ajaran pokok Al-Islam. Ada yang paham? 3 pokok ajaran dalam Al-Islam. Yang pertama yang disebut dengan akidah. Kemudian yang kedua, ini ada yang disebut dengan ibadah. Anu katiluna, ada yang disebut dengan akhlak. Nah, tilu-tiluna iya Bu, atau ketiga-tiganya ini disebut dengan trilogi yang disebut iman, Islam, sarang
ihsan. Ini kita harus paham, kita urai satu persatu supaya kita paham orang Islam itu memiliki dasar yang kuat, ya. Kenapa disebut trilogi iman, Islam, dan ihsan? Supaya kita lebih kenal mendalam. Mari kita urai hiji demi hiji, satu demi satu, ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ya. Islam menyebutkan ada 3 bentuk, ya, ajaran pokok, ya, yang menjadi trilogi iman, Islam, dan ihsan. Ya, lalaunan. Apa yang disebut dengan iman? Kira-kira apa, Bu? Nah, iman itu ada yang mengatakan percaya, yakin, seyakin-yakinnya. Nah, dan ini adalah sebuah keyakinan yang mengajarkan akidah atau tauhid. Jadi keyakinan kebenaran yang mutlak yang mengajarkan tentang ajaran akidah. Nah, kemudian trilogi yang kedua yaitu Islam. Kita sudah beragama Islam, ti kawit ceprot oe ti namanya dari rahimnya ibu dilahirkan ke alam dunia beragama Islam, alhamdulillah, ya. Apa yang disebut dengan Islam? Ya, Islam itu ada yang mengartikan selamat, ada yang mengartikan kesempurnaan. Nah, tetapi sejatinya Islam itu adalah sesuatu yang membuahkan aspek syariat atau ibadah. Nah, ini apa sekarang diulangi lagi ya. Islam itu sesuatu yang membuahkan aspek syariat atau ibadah yang sering tercermin, yang sering kita pelajari ada di dalam 5 rukun Islam. Kira-kira nggak usah disebutin ya. 5 rukun Islam. Apal nggak? Saya pernah Bu ini dalam sebuah pengajian. Coba sebutkan rukun Islam. Ada yang pede. Saya Pak. Coba sebutkan. Jumadil awal, Jumadil akhir. Aduh. Saya sampai bukan menghina gitu ya, terpingkal-pingkal dalam hati Bu, tapi itu terpingkal-pingkal sesungguhnya, ya. Geuning rukun Islam adalah karena Jumadil awal, Jumadil akhir. Karena ternyata ngajinya itu sambil nundutan. Nah, kenapa nundutan? Karena ditembangan bae ku Pak Kiyaina, ya. Nembang bae akhirnya nikmat, apalagi suasana hujan begini. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, jadi Islam itu artinya akan membuahkan aspek syariat atau yang disebut dengan ibadah. Nah, ini sudah dicerminkan di dalam 5 rukun Islam. Apa saja rukun Islam? Nah, ini Bu Guru ya, cerdas ya. 1, syahadat, ya, syahadaten. 2, sholat. 3, zakat. 4, saum di bulan suci Ramadan. 5, menunaikan ibadah haji bagi yang istitoah, ya. Istitoah itu mampu. Nanti mampunya seperti apa? Bukan hanya cuma atas jual sawah, ya. Kemudian mampu secara finansial, tetapi mampu segala-galanya. Nanti kita sebutkan, ya. Wilujeng sumping, ahlan wa sahlan, Kang Roso. Ini alhamdulillah ini aktif ngaji ya, mudah-mudahan berbuah manis, nanti akan indah pada waktunya orang yang senang ngaji itu, ya. Jadi trilogi tadi iman, ya, yang akan membuahkan ajaran akidah. Islam akan berbuahnya aspek syariat atau ibadah. Kemudian ihsan itu akan mencerminkan kepada penekanan aspek akhlak, etika, dan moralitas. Jadi Islam itu lengkap Bu. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, ya, dinatilu aspek iman atau akidah dalam ajaran Islam ini merupakan satu yang sangat mendasar, pondasi yang harus kokoh dan kuat. Karena apa?
bangunan yang berpondasi kuat dan kokoh, pasti akan berdiri bangunan yang di atasnya itu di samping agrong, kuat, kemudian akan lebih menjaga ketahanan. Begitupun kita di dalam beragama. Kalau iman atau akidahnya, ajaran yang paling dasarnya itu kuat, pasti kita menjadi muslim yang tangguh, muslim yang kafah. Nah, ieu teh dijelaskan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Coba supaya kita sama-sama belajar ngaji, saya membaca, nanti diikuti oleh ibu-ibu, supaya lidah kita itu terbiasa membaca mahrozul huruf Al-Qur'an, tajwid Al-Qur'an secara baik dan benar. Mas Irwan tolong dibuka yang tulisannya gede, Mas. Tadi mana Mas Irwan? Ini ayat Qur'annya. Ya, dibuka ya. Coba saya baca, kemudian diikuti oleh ibu-ibu dan bapak-bapak semua ya, supaya dapat pahala semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahini biidni rabbaha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Itu firman Allah di dalam Al-Qur'an ya. Anu hartosna kieu Bapak sareng Ibu ya. Nah, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana aku Allah ya telah membuat perumpamaan kalimat yang baik ibarat pohon yang baik. Pohon yang baik itu seperti apa? Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Kemudian bukan cukup di situ, kata Allah, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim, tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah akan membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat, suruh eling ke Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran surat Ibrahim surat ke-14 ya, surat Ibrahim sekali lagi dicatat ya. Ayatnya ayat 24 sampai 25. Surat Ibrahimnya surat ke-14, ayatnya 24 dan 25. Nah, kalau kita cermati terjemahnya di sana tadi akan ada kata-kata yang disebut, perhatikan ya. Maka kalimah thayyibah di dalam ayat tersebut ini menurut para ahli tafsir adalah kalimat tauhid, bukan mung sekedar thayyibah istina Mang Darmun misalnya gitu, punten ya Mang ya. Tapi yang namanya kalimah thayyibah di sini adalah ayat tersebut menurut para ahli tafsir adalah kalimat tauhid, kalimat pondasi,
kalau apa ya, basic ya, dasar yang menjadi pilar untuk keimanan. Nah, dalam tafsir ini menjelaskan jika tauhid seseorang tertanam kuat, ibarat pohon yang subur dan akarnya menghunjam kuat, niscaya akan membuahkan kesolehan yang digambarkan dengan buah-buahan. Coba ibu lamun melak ya, misalnya melak mangga, buah apa kelengkeng apa rambutan, dipelak, dipupuk, diurus, diempling-empling, sering diusapan ngante kawas ngusapan rubiah mah. Prak akar gus kuat kahandap ke bumi, tumbuhnya menjulang ke atas dengan subur tapi tidak buahan. Bari poporose jah sia tidak buahan dina katiga ieu tuar. Itu biasanya orang yang suka marah terhadap tanaman karena tidak berbuah. Begitupun manusia, diciptakan makhluk yang paling sempurna, ternyata teu boga buah, Bu. Rugi hirup teh. Nah, maka kata ahli tafsir ini, nilai-nilai akidah itu harus senantiasa dijaga, dirumat ya, dengan cara yang sabar dan baik. Nah, ada resep ini, Bu, ya. Ada resep, salah satu kunci menjaga bersihnya ruhani kita adalah dengan cara menjaga kemurnian akidah dari beberapa penyakit yang akan merusak akidah kita. Ayat sarana. Nah, sebelum tahu resepnya, ya, sebelum tahu resep dari Bu Dokter, Pak Dokter, Pak Mantri, Bu Bidan dan sebagainya, maka kita perlu sebelum dapat resep obat atau cara untuk mengatasinya, kita perlu kenal. Ada pepatah, lamun orang teu kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak kenal maka kita tidak akan paham. Nah, saya akan perkenalkan ya beberapa penyakit-penyakit yang merusak akidah kita. Mau tahu nggak, Bu? Apa sebabnya seorang muslim akidahnya rusak, ibadahnya jadi tidak kepake, tidak bermanfaat, dan nilainya jadi zong, jadi kosong, melompong. Nah, ini ada penyakit yang merusak. Anu kahiji penyakit anu ngarusak akidah orang teh aya anu disebut syirik. Tapi lain syirik orang Sunda, syirik pidik jahil kaniaya. Ya, sanes eta. Tapi syirik di sini mengandung makna yang lebih luas dan mendalam, yaitu sesuatu yang menjadikan Allah itu ada tandingan-tandingannya, dibanding-banding ke. Cek saya eta penyanyi, ojo dibanding-banding ke Gusti Allah itu. Ada dulu Farel apa siapa ya? Allah dibanding-bandingkan dengan bupati misalnya, ngadua ke Allah cenah kudu liwat kuburan, kudu liwat gunung asem heula, aduh kesangan manten, bau biuk manten. Reknya harus bupati ge urang kudu rapi, kudu make dasi, sukuna dipincuk gitu teh. Dibandingkannya begitu. Tidak seperti itu maksudnya, Bu, ya. Syirik di sini artinya mensyarikatkan. Ada Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga, dan seterusnya. Ya. Nah, nanti kita jelaskan lebih dalam. Nah, dan pelaku syirik itu apa disebutnya, Bu? Orang yang senang syirik itu apa namanya? Musyrik. Pinter ini berarti ya, luar biasa ini. Siapa tadi yang baca yang ini? Nah, nanti dapat hadiah, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pahala yang besok orang yang tidak syirik itu akan dibangunkan di dalam surga istana yang paling megah. Nah, saya main di dimah ya istana Panghadena di Malahayu, moal ayah bandingan jika dibandingkan dengan dapurnya bangunan besok di surga. Ya, jadi jangan bangga kalau punya bangunan sekarang katanya indah. Teu aya naon-naon, Bu. Nah, pelakunya disebut musyrik. Nah,
Ternyata syirik ini adalah sesuatu dosa yang terbesar, paling ageng ya, dan merupakan sebesar-besar kezaliman terhadap Allah dan terhadap manusia secara umum ya. Kenapa? Nanti kita jelaskan. Kemudian jika mereka atau kita termasuk di dalamnya orang-orang yang suka syirik, maka ketika kita tidak pernah bertaubat, kalugane maut menjemput, kejet burial buncelik itu tanya ungop, waduh, yang namanya kursi asa tibalik tepuguh rasaan, suruh nyebutnya but itu teh, nyebutnya maksudnya suruh la ilaha illallah asyhadu alla ilaha, asa duaan, asa adu itu sulit. Karena apa? Maut itu, syarakatul maut itu sakitnya luar biasa. Beda dengan orang-orang yang tidak memiliki dosa-dosa syirik. Ada yang katanya ketika meninggal senyumnya semanis madu. Jadi ada yang seperti itu ya. Tapi ada juga yang senyum tapi senyum kecut. Karena apa? Ternyata di samping syirik, ternyata sering menyakiti orang lain dengan lisannya, sering moyokan, lamun boga hutang ditagih malah nyewot. Nah, ini nanti matinya itu gambarannya itu senyumnya senyum kecut, Bu. Bukan senyum yang manis ya, semanis madu. Nah, kemudian jika syirik itu sampai tidak bertaubat dan terbawa mati, tidak pernah akan terampuni atanapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketinggalan sepele yang namanya syirik itu. Ya. Nah, selain kita sudah paham syirik teh ada dua macam. Ibu bapak dua macam ya. Jadi anu macam pertama teh disebut syirik jali. Lain jali kaos hayam jali, hayam bodas, hayam hidung sanes, Bu. Jali teh nama salah satu syirik yang termasuk syirik yang secara terang-terangan. Kenapa dinamakan jali? Lamun cek orang Malayu mah pantes si jali. Bodas hidung teh jelas, tegas, tidak samar. Makanya disebut syirik jali. Orang sudah dulu pinter, Bu, karena tegas. Bodas jeung hideungna teh teu samar-samar. Abu-abu jeung bodasna juga tegas, tidak samar-samar. Maka disebut hayam jali. Jadi seperti syiriknya itu syirik yang terang-terangan. Kemudian syirik yang kedua, apa kira-kira ada yang tahu? Asgor itu berarti kriterianya. Nah, asgor apa nasgor? Asgor ya, itu tapi kriteria. Nah, ini pembagian secara besar kecilnya dibagi dua. Tadi syirik jali dengan syirik khafi, yaitu syirik yang samar-samar. Makanya ada suka kata-kata itu subhat, samar-samar, abu-abu. Orang anu rada belereng mah panona cenah eta bodas, cek si ieu abu-abu ini mah. Nah, itu berarti samar. Nah, ibu jeung bapak anu dimuliakeun ku Allah, ternyata perbuatan syirik juga di samping termasuk zalim yang sebesar-besar zalim atau dosa yang sangat berat, ternyata perbuatan syirik juga ini mampu dan sangat bisa menghapus perbuatan-perbuatan amal soleh dan solehah kita. Sehebat apapun ibadah kita, tapi kalau masih syirik kepada Allah, maka terhapuslah kebaikan-kebaikannya. Senang barang bere, senang memberikan ilmu pengetahuan, tausiah, ngajar ngaji dan sebagainya, tapi dalam hatinya ada syirik ya, tetap kebaikan-kebaikan yang sebegitu banyak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ulah be urang boga penyakit syirik ya. Nah, mau bukti, Bu?
Buktinya lain cenah cek kitoha urang wage, tetapi bukti ini ditulis dan diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, kita bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mas Irwan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta layah batonna amaluka walatakunanna. Nun bertasjid itu ada suara berdengung. Walatakunanna gitu. Minal khasirin. Jadi walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatana amaluka walatakunanna minal khasirin. Kata Allah demikian. Artinya begini Bu, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Ini berita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat firman Allah kepada junjungan orang Nabi Muhammad, telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, ya, juga kepada nabi-nabi sebelummu, kata Allah, ya, sungguh jika engkau mempersekutukan aku Allah, ini Allah teh keur nyarios dina Quran, niscaya akan aku hapuslah amalmu, akan aku hapuskan amal kalian, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang sangat-sangat merugi. Nah, ini buktinya diabadikan di dalam Quran surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayatnya ayat 65. Nah, itu tentang syirik. Maka jauhilah syirik, ya. Nah, misalnya ibu, ya, orang cenah minta nama ke Allah Subhanahu Wa Taala, tapi cukang lantaran cenah liwat gunung asem, kudu ngadeheus, kudu bla 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 dan sebagainya. Alasannya macam-macam pembenarannya. Sudah, kalau kita minta sama Allah, ya minta langsung kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah teh berfirman, mintalah kalian langsung kepadaku, tuh usah liwat, ya, tuh usah liwat ke mana? Wah, lewat arwah yang ada di, misalnya yang ada di Gunung Asem, biar orang petakeun ke Allah. Jadi liwat siapa? Allah teh minta langsung, Bu. Ya Allah, minta, ya, minta apa saja yang kamu mohon, asal minta kebaikan dan kemaslahatan, pasti Allah kabulkan. Nah, berikutnya, nanti ini kalau asar berarti kita jeda sebentar ya, kita lanjut. Nah, kemudian penyakit anu kedua anu merusak akidah orang di dalam berislam, yang kedua teh yang disebut tahayul. Lain tuyul Bu, tahayul, ya, tahayul, ya. Jadi tahayul teh kieu Bu, maksudna tahayul teh mempercayai hal-hal klinik yang sejatinya tidak ada. Nah, pada gilirannya kepercayaan tahayul ini sering berujung memuja dan mengagungkan sesuatu yang tidak semestinya. Minta contoh Bu supaya gampang Bu ya. Misalnya meyakini ada benda-benda keramat. Nah, misalnya ya, udah ya Mang Aib, nanti ayat tadi Mang Aibnya. Nah, itu betul. Misalnya abdi ngangge cincin, beda, bukan cincinnya yang haram. Tapi kalau kita pakai cincin dan kita
meyakini bahwa cincin ini mengandung kekuatan goib, ya, misalnya penglaris supaya zaman betah melihat toko orang, ya, lamun misalnya pangiruktan, ya cina ibarat lir ibarat ceki dalang teh mah lir ibarat misalnya apa tuh kayak zaman baheula kematnya kemat semar mesem, ya, atau napi kemat si jabang bayi gitu. Ini berarti termasuk sesuatu yang apa namanya Bu? Yang disebut tahayul. Nah, terus ayat jampe nah Bu, ya, misalnya kinya urang rek melet si anu misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Makin apa bisa Bismillahirrahmanirrahim? Gurdi malni pulas putih ya rasa ya rasul ya nabi ya Muhammad sinursa ngaran joleha keur memeh mangrupa sinursi ngaran joleha keur leutik sinuriat ratu kuncung kersaneng Allah ras emut ka badan kaula lanang sejati lanang. Nah, bukan Bu, ini anu itu mah jodoh Bu, ya. Ini contoh, ini tahayul, ya. Jadi orang yang mengamalkan seperti itu kalau tidak bertaubat dan ketemu dengan maut, geus siap-siap jadi intip neraka. Nah, ini kudu paham jeung kudu kenal Bu, supaya orang teh salamet di dalam beragama Islam. Nah, misalnya benda-benda keramat, ya, yang memiliki kekuatan tertentu yang akan memberikan keberuntungan atau menolak bala. Baheula anak-anak urang incu urang sadaya masih ingat tuh Bu, make kalung wiro sableng, ya, besel supaya ulah kutelu, ya. Ibu-ibu nuker ngais gedang atau napi keur hamil ya itu pakai paniti, ya, pakai palapa jambe orang lamun cek zaman ayeuna mah zamano teu sakalian disematkeun sensowe sakalian lamun aya juri lamun aya kunti disensowe sakalian paniti, ya, pesoleutik kunti ayeuna mah teu daekeun Bu, ya, teu sieunneun. Nah, ini berarti zaman dulu itu masih banyak. Nah, ini pentingnya ngaji. Nah, ternyata tahayul seperti ini itu bukan hanya berhenti di zaman baheula saja Bu. Kita pernah nonton nih boneka yang bisa ngomong, boneka yang mengandung arwah. Apa itu judulnya? Ada yang hafal enggak? Ya, termasuk jelangkung zaman baheula, zaman ayeuna Anabil ya. Nah, pokoknya kayak gitulah, saya jarang nonton jadinya agak gaptek ya. Zaman modern pun masih diyakini bahwa boneka itu bisa ngomong, bisa bergerak, bisa mengganggu orang, bisa membuat orang simpati dan sayang gitu ya. Itu sampai sekarang masih bisa ada yang diyakini. Nah, itu yang disebut dengan fenomena spirit doll, ya, boneka arwah yang mengemuka di kalangan tertentu ini saat-saat ini tuh, ya. Mereka meyakini bahwa boneka yang dimilikinya itu memiliki ruh, dapat berkomunikasi dan membawa keberuntungan. Nah, kalau kita berpikir secara logis, boneka itu mestinya ditempatkan kepada benda mati. Tidak mungkin bisa ngomong, tidak mungkin bisa mengganggu orang atau mendatangkan sesuatu yang bisa apa namanya ya, yang bisa merugikan atau memberikan manfaat dan madharat, ya. Itu yang namanya boneka, ya. Nah, jika kita jangan jadi orang kaguman Bu. Nah, ini Bu, penyakit masyarakat urang sadaya yeuna. Kita semua di sini itu masih termasuk orang-orang yang berpenyakit seperti daun kering Bu, gampang dikumpulkan tapi hese di talian, susah diikat. Dikumpulkan lamun rek sawer gampang Bu, daratan, tapi lamun di talian suruh ngaji hesenya setengah mati. Terus penyakit anu kaduana penyakit kutil. Terang kutil Bu? Apa Bu kutil Bu?
sanes kutil gitu. Kutilnya teh kutil kurang teliti, gampang kagum, gampang heran, gampang takjub, ya. Aya limbet dicolok kupaku sagede, naon itu sagede tombak, wah hebat itu teh. Gampang kagum, ya. Tapi kalau itu memang betul adanya, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, berarti ada yang tidak beres. Berarti boneka itu diciptakan oleh manusia, bersarikat, berteman, berikhwan dengan jin. Jadi jangan bangga orang yang punya boneka, bisa ngomong dewek, ya, bisa lumpang, bisa mam gado-gado, bisa meli karedok. Jangan bingung. Berarti boneka yang seperti itu boneka yang tidak beres. Berarti ada teman setan di dalamnya. Kita jangan dekat-dekat yang dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita pengen selamat, akidahnya, ayo akidah lang, misalnya gitunya, bisa ngomong kawas cepot, bisa kawas Gatot Kaca, bisa ngomong kawas Dewala gitu teh, sejen-sejen. Ulah heran dah sakola dalang. Tapi lamun boneka bisa ngomong kawas Patoha, bisa ngomong kawas Dewala, berarti ada yang tidak beres. Berarti ada dimensi jin, setan yang jahat di sana. Maka kita jangan pengen bersarikat, berdekatan atau berikhwan dengan yang seperti itu. Kalau kita pengen selamat Islamnya. Nah, kemudian kita ambil contoh nih, salah satu kitab ya yang perlu kita pahami. Di dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, ya, ini seorang tokoh Islam yang sangat terkemuka, terkenal dan lurus ya, namanya Imam Al-Qurtubi. Dengar ya, tokoh Islam ya, kitabnya itu, kitab tafsirnya boleh dicatat nih, Al-Jama'i ya, atau Al-Jami boleh, Al-Jami li Ahkam Al-Quran ya. Ulangi lagi, Al-Jami li Ahkam Al-Quran ya. Ini pengarangnya itu atau yang menciptakan kitab ini adalah Imam Al-Qurtubi, menyebutkan, menceritakan dulu zaman baheula, zaman jahiliyah, ada yang disebut patung Hubal. Patung Hubal, patung yang paling besar, paling gede dan disembah oleh kaum musyrikin maksudnya ya, di Mekah. Al-Jami li Ahkam Al-Quran ya. Nah kemudian pengarang atau yang menciptakan kitab ini ya, Imam Al-Qurtubi ya, ini menceritakan Hubal, patung terbesar yang zaman dulu digadang-gadang disembah oleh kaum musyrikin di kota Mekah. Ini ternyata juga dapat berbicara karena dirasuki jin. Nah, inilah cara jin dan setan mencari teman. Semakin kita yakin dengan hal-hal boneka yang bisa ngomong, patung yang bisa ngomong dan bisa seperti orang hidup, berarti kita termasuk sedang disimpangkan akidahnya oleh setan lewat boneka dan patung Hubal tadi. Maka kita jangan senang, jangan bangga kalau kita punya keistimewaan, punya boneka yang seperti itu. Sebaiknya bagaimana kalau kita punya boneka bisa ngomong sendiri? Nah, bawa ke Pak Mantri yang hareupeun BRI Banjar, pencit sakalian itu barang-barang rame-rame, dibelem rame-rame ya. Kemudian kita kembali rujuk ila Al-Quran wa sunnatur Rasul, itu akan lebih selamat. Maksudnya dimusnahkan Bu ya, dimusnahkan bareng-bareng dan jangan diyakini bareng-bareng. Selanjutnya penyakit yang ketiga yang disebut hurufat. Kenal ya hurufat ya? Apa itu hurufat? Hurufat memiliki makna yang mirip dengan tahayul Bu, mirip sareng tahayul ya. Hanya ia memiliki kaitan dengan sisi kepercayaan yang telah lama berakar dalam kehidupan masyarakat dan juga terkait dengan mitos legenda di daerah tertentu pada masa lampau, pada zaman baheula.
ya. Misalnya hurufat terjadinya bendungan Malahayu, cenah ada baheula digegeuna ku si buntung, sanu pasti percaya si buntung. Nah, kita sejenak menjawab bacaan azan, kemudian setelah selesai kita berdoa, doa setelah azan kita lanjut. Jadi bedanya hurufat dengan tahayul itu hampir mirip, cuma kalau hurufat itu sesuatunya dikaitkan dengan cerita pada daerah tertentu. Misalnya kayak di Malahayu ya, mungkin orang Malahayu mana? Ada orang Malahayu? Nah, pernah enggak mendengar cerita di bendungan itu ayah si buntung? Ambilkan orang Banjar, orang Wage pernah mendengar. Nah, kalau yang masih meyakini, lamun misalnya orang teh ke Malahayu, tiba-tiba nunjuk ke bendungan, itu di situ biasanya ayah si buntung. Cek jam masa bulan, eta pamali dilamot age, dilamot itu berarti kita masih percaya, masih jadi pelaku hurufat, ya. Itu berarti kita masih meyakini tentang hurufat. Berarti orang teh masih ada penyakit-penyakit yang menjurus kepada perusak akidah. Nah, apalagi yang secara umum, lamun nah itu salah satunya ya hurufat. Tapi ini contoh supaya inya. Jadi kalau ada gerhana, itu katanya ada cerita zaman baheula, mataharinya dimakan raksasa sehingga terjadi gerhana. Nah, itu contoh-contoh yang sering terjadi. Misalnya di Jawa Barat aya Gunung Tangkuban Parahunya, karena teu kalakon seorang anak mau menikahi ibunya sendiri, keheul sewot ya, balik geus jatuh cintrong ya, geus katarik ati ya, tapi teu kalakon, teu kalaksanakeun. Akhirnya geus aya kukuruyuh aya subuh, ditendanglah si Parahu teh, kemudian Nangkuban jadi tempat wisata Gunung Tangkuban Parahu, Sangkuriang Kaberangan. Nah, itu judulnya ya, Sangkuriang Kaberangan. Berarti kalau kita masih yakin itu bener loh, dulu yang bikin Sangkuriang nyieun Parahu kubaning sewot, subuh mantai ditendang cina. Nah, kalau kita yang berpikir logis, itu adalah ciptaan Allah. Man khalaqal jibal Allahu Rabbi. Itu ilmu tauhid ya. Jadi jangan man khalaqal jibal Sangkuriang dina judul Tangkuban Parahu gitu, bukan ya. Nah, itu contoh-contoh yang namanya hurufat. Nah, sisi yang bertentangan dengan akidah pada aspek hurufat ini adalah karena ia bisa menafikan apa yang disebut dengan konsep sunatullah. Konsep sunatullah teh kieu nya, misalnya Bu ya, Gunung Tangkuban Parahu kan ciptaan Allah. Tapi kalau orang yang betul-betul yakin dengan hurufat, itu teh memang nunyin Sangkuriang. Dati baheula lagi ya carita cenah. Gara-gara mangnyienkeun Parahu jang siapa yang dicintainya siapa ya? Dewi siapa namanya? Pokoknya ada yang Sumbi, siapa itu ya? Karena teu kalakon ditendang Nangkuban jadi Parahu. Itu keyakinan seperti itu berarti hurufat. Nah, berarti kita melawan tentang sunatullah ya. Itu semua terjadi akibat biasanya kurang ngaji dan sumber daya manusia yang tidak mengamalkan ilmu pengetahuan dan ilmu tentang agama. Nah, kemudian penyakit yang keempat yang menyebabkan merusaknya akidah kita ada yang disebut dengan, mau dicatat ya, tatoyur ya. Tatoyur itu apa? Nah, tatoyur secara bahasa itu, secara lughatul arabiyah ya, secara tata bahasa Arab, tatoyur itu bermakna berita burung ya, kabar burung. Dengar nggak? Ada istilah kabar burung ya Bu Guru ya? Nah, kabar burung ya.
Ya samar-samar karena memang tidak jelas ya. Hal ini memang betul-betul tidak jelas. Biasanya tatayur dilakukan dengan mengait-ngaitkan sesuatu dengan hal yang tidak berhubungan secara logis, namun diyakini ini menjadi sebab atas hal tertentu. Misalnya keyakinan kalau ada seseorang yang kedutan, tahu nggak Bu? Kedutan tangan kanan, mata kanan, cenarek munang rezeki gromplok ya. Kemudian mimpi giginya tanggal, gigina ompong mendadak, rek leungiteun sadulur naon hubungan anak. Nah, tapi nya sih Pak, kami pernah ngalakonan sih Pak gitu teh. Berarti setan jeung jin jahat itu sedang merusak akidahnya ibu. Maka banyak-banyaknya ngaji, banyak sholat, banyak berdoa supaya tidak sering kedutan, tidak sering ngimpi-ngimpi seperti itu Bu. Jadi ulah nyen sasaduluran, ulah nyen pertemanan dengan yang namanya setan iblis yang jahat. Paham sampai sini? Nah, bisa oge misalnya kieu ya. Hari pasaran kelahiran seseorang dikait-kaitan dengan nasib dan kecocokannya dalam pekerjaan, misalnya kieu. Bu Sri Wahyu Mugi Harti misalnya. Lahirna Senen, watekna watek daun, kuduna pantesan teh dagang saledri, dagang genjer, dagang urap. Nah, itu misalnya gitu. Ini dikait-kaitkan. Nah, itu tatayur ya. Ini maaf ya Bu Ayu ya, ini buat contoh saja. Enggak, ini misalnya ya contoh ini kan kait-kait ini ya. Selain itu juga masyarakat Jawa yang meyakini bahwa kalau seseorang menikah di bulan Muharram itu bulan surah Bu, pamali, sangar, mantak ayah bala dan sebagainya. Itu kalau keyakinan itu ditanam di hati kita ikut-ikutan, berarti kita memiliki penyakit tatayur. Padahal Gus menta Bu age kami Gus gatel. Nanden kami hayang dikawinkeun Gus gatel gitu teh. Akibatnya karena bulan surana masih suwe keneh Bu nya. Ditunggu akhirnya nu gatel teh anjurna karena tangkal cau nu poek ya. Barang geus tangkal cau nu poek suwe-suwe blendung lah ka kelapane, wetenge melendung lah ka bapane. Kan nu cilaka urang kabeh. Itu akibat tatayur. Rek ngawinkeun nungguan bulan surat liwat teu tahan nu garateul lumpatna kana kebon cau. Nah, akibatna batina naon? Bendung lah ka kelapane, wetenge melendung teh bapana, alias menimbulkan bencana zina di kalangan muda-mudi kita. Tsumma na'udzubillah. Itu yang dimaksud penyakit-penyakit yang merusak akidah kita ya. Kemudian yang selanjutnya ini yang kelima, ini sihir. Nah, ini yang sering dibangga-banggakan di kalangan kaum muslim. Coba pernah nggak ada lihat misalnya ibu lihat ya aya juri kayak setan jama kesurupan gitu tehnya, nu difilmkeun teh lain dicamahan ku sempakna istri nu keur men gitu teh, tapi nu aya teh kadang-kadang apa tasbih sajadah jang ngusir juri. Nah, ini kekuatan-kekuatan itu berarti dilekatkan kepada pemahaman mirip agama orang, tetapi itu merusak dari dalam. Ini yang sihir itu artinya begini. Sihir itu mengandung arti yang hakikatnya bentuk kerjasama manusia dengan jin jahat atau setan. Nah, untuk apa? Untuk melakukan hal tertentu yang biasanya di luar hukum akal. Misalnya contohnya kieu Bu, baheula di Banjar teh aya nu boga kanjut kundang. Awas ulah salah artikeun kanjut kundang. Tahu ya Bu ya? Orang-orang tua dulu ini ada pasien datang nanya gitu teh. Kemudian itu nyambat kasurupan, terus nyekel kanjut kundang.
Yo lamun Mas Irwan rek dagang bensin laris gerak oyok gitu teh muter. Oh berarti jodoh dagang bensin. Tapi lamun cicing bae itu jodoh gitu teh. Nah, itu berarti mensyarikatkan jin, setan, iblis, laknatullah itu dengan kekuatan-kekuatan sihir. Atau yang sering sekarang ya, misalnya ada orang mincak non beling, dahar beling, kalau sudah lumping dan sebagainya, kita gampang kagum, gampang heran gitu teh. Kalau memang itu iya, berarti mereka itu justru orang-orang yang berteman dengan setan atau ikhwanus syaitin. Jangan pengen yang seperti itu. Data ya orang yang akan dikagumi hebat baik di mata Allah maupun di mata manusia gara-gara sakti nu kitu, Bu. Jamaah anu sakti gagah mandraguna cek ki dalang teh mah jamana teh beunghar, seneng sodako, dalam bertutur katanya manis, penuh senyum, teu pernah sok gampang cemberut, teu gampang amarah ya, kasaha bae mengedepankan kasih sayang. Itu yang namanya gagah sakti mandraguna. Bisa hiber tina gendeng hiji kana gendeng nu sejen. Jamana sombong nya kajama kolot songong gitu tanya misalnya. Ini bukan gagah sakti mandraguna. Ti golesat dina non kulit cau. Golesat kocepak gubrah kejet mau. Cenah sakti, Bu. Ya. Tidak ada yang sakti. Nah, kita jangan bangga menjadi orang-orang yang berkekuatan sihir. Contoh laginya apa? Zaman sekarang makanya sudah jarang ya, Bu. Zaman baheula, Bu, orang leungit handphone datang ka Mbah Buyut nu bisa kekuatan sihir ya. Terus ge aya kumalandangna, Bu, nya. Nu kumalandangna ku misalna Irwan dukuna gitu teh. Mungkin nu jadi jontrot Mas Andi gitu teh. Mas Andi ditanyaan. Mas Andi di inuman cai heula, klebrok koja maka surupan. Makanya suaranya suara dijieun-jieun, Bu. Suaranya nirukeun suara dewala, aya gareng, aya pokona gitulah. Cenah hayang ieu ke handphone cenah ieu nu nyokotna jama deukeut, lain jama jauh, fitnah ya. Jadi kayak suruh nebak cenah, oh berarti tetangga. Iya berarti sadulur nu nyokot. Itu ada yang seperti itu. Aya jama panas tiris kemudian ngomongna ngalantur. Kemudian anak-anak kejang gitu teh. Datang ke jamaah kot gitu teh ya. Dengan dalih tadi ada jontrotna gitu teh pasien nginum geleprok kasurupan heula kayak Mbah Buyutna menta pais pindang balana rujak rangginang dina kopi bubur beureum bubur bodas gitu teh engke ieu nu Mbah dukun ya geus diayakeun kabeh kepah kepu waduh kurang minyak seungit Jafaron ngomong nama cenah gratis minyak Jafaron kuduna aya nu asli 1 juta terus minyak fisiknya 1 juta berarti kudu 2 juta leuwih larang tibatan ka pamati toh nu jelas-jelas make obat make nu larang-larang bayaran 50.000 upahna, Bu, ari nu mahal mah obatna coba bayarna gratis tapi kudu minyak Jafaron minyak ieu minyakna meulina teu meunang ka Bandung ka Cirebon ka Tegal tapi meulina kasih anu. Nah, sudah berkorelasi dengan badukunnya. Berarti di situ ada kolusi. Ini adalah bentuk-bentuk penipuan yang bersarikat dengan sihir. Nah, apakah kita orang Islam masih mau percaya dengan hal-hal begitu? Tanya pada diri sendiri. Lamun teu percaya deui, tanya pada rumput yang bergoyang. Kata Bang Ebit GAD gitu tehnya. Jadi seperti itu, Bu. Ini pentingnya ngaji. Nah, untuk lebih jelasnya, sihir itu ada bentuk sihir yang bertujuan mencelakai orang lain. Misalnya pelet, santet, ya, lebon, yang bala lebon itu racun, tapi bukan racun itu apa? Yang kayak di kopi apa itu Mi? Sianida bukan, tapi lebonnya tuh lebon yang dibikin bumbunya tuh dari lugut awi ya,
terus ayah pasir itu serbuk besi gitu ya. Jadi mun pasir serbuk besi teh lamun urang boga magnet neangan dina pasir. Kalau mun pasir udah nempel karena besi berani teh itu dikumpulkan campur jeung lugut ieu teh Bu, jeung lugut tan ngaranna awinya, terus jeung gabah warna pitu IR Cisadane ketan hideung ketan beureum teh gabah dikumpulkeun dijadikeun hiji digreyem sina deglong sida palem sida edan sida waras gitu teh. Jadi supaya mawa bantal kapelet ku urang nu keur melet ya. Nah, itu seperti itu dilakonan. Kenapa dulu terjadi? Karena kita berteman dengan setan dan iblis. Dilalahna kejadian. Zaman ku dipeletna teh ya Allah, mamawa kasur, mamawa bantal, endi si Irwan ka mana nungturkeun si Irwan gitu teh. Nah, ini contoh. Ini kekuatan-kekuatan sihir yang mencelakakan ya. Ada yang lebon, tas namu di pasian wedang amis, balikna utah uger keluar getih samesa drum misalnya gitu teh. Di Lebon ya. Ada yang seperti itu. Ingat ya, orang-orang tua dulu masih ada yang ini namanya sihir yang mencelakakan. Tapi ada juga sihir-sihir untuk keberuntungan ya. Misalnya tadi contohnya si ibu dagang teh kur bersaing, ada yang namanya warung warteg, warung padang, nanti warung poek namanya Bu, warung remang-remang, berdempet-dempetan, pengen punya pelanggan pajenuk-jenuk, datang ke ahli sihir, syaratnya macam-macam dikumpulkan. Memang kejadian anu datang kadinya Bu sampai heran jangan. Saya mah heran, unggal meli sangu kabu itu hasem bae. Maka karena ngaliwat Bu, ini benar terjadi. Ya, hasem bae gitu kan. Sate sarwatina embe nu ieu mah bauna seungit, bauna enak, itu mah bauna hapeuh bau sate itu apa namanya? Beurit nu gede naon wirog. Paribawana teh aya bae Bu. Nah, itu sesuatu yang mendatangkan kekuatan-kekuatan dalam bentuk sihir. Ada juga sugih, pesugihan ya, sugih tina pesugihan itu juga sihir Bu ya. Ada juga yang seperti kekuatan jama digebukan ku jama sadayeuh cenah utuh teu cecel teu goel boro-boro getihan, heran, gampang takjubnya. Memang kadang-kadang ada seperti itu. Tapi kalau kita melakukan hal-hal syirik seperti ini, sihir seperti ini, kita termasuk orang yang berbuat dosa besar ya. Nah, kenapa sihir itu dilarang? Karena menjadikan setan sebagai teman. Nah, setan sesungguhnya adalah musuh manusia Bu ya, yang nyata-nyata dia itu mencari teman besok untuk di neraka menemani setan. Mau bukti Bu? Nah, ini buktinya ya. Mas Irwan, Bapak dekat tinggal ya. Oh, udah ada kacamata Mas. Mari kita buka Quran surat Fatir ya. Setelah surat Yasin ada surat Fatir gitu ya. Surat ke-35 ayatnya ayat 6 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng-bareng Bu. Inna syaitana lakum aduwwun fattahiduhu aduwan innama yad'u hizbatu. Ulangi sebentar. Hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kita ulang ya. Inna syaitana lakum aduwwun fattahiduhu aduwan innama yad'u hizbahun liyakunu min ashabis sa'ir.
Sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuh, kata Allah. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Tsumma na'udzubillah. Karena ini janji setan pada saat mau diusir dari surga, keluar dari surga untuk masuk ke dunia, ya. Ini setan itu minta izin, pamit ke Kanjeng sanes ke Kanjeng Nabi, tapi pamit kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ridho, aku ikhlas diturunkan dan diusir ke alam dunia ya Allah, asal satu pintaku. Saya sebelum kiamat pasti akan mengganggu, akan mencari teman sebanyak-banyaknya dari kelompok manusia, supaya besok menjadi teman setia di dalam neraka. Itu janji setan. Maka paling getol setan itu menggoda manusia, bentuknya halus. Nah, itu dituangkan dan diukir dalam sejarah di dalam Quran surat Fatir surat ke-35 ayat 6. Nah, untuk mempercepat, lanjut ke penyakit yang ke-6 yang merusak akidah kita, ya. Yang ke-6 itu pakainya bahasa kita saja, namanya ramalan klinik. Mungkin kalau anak-anak muda ramalan bintang atau zodiak, ya. Nah, itu termasuk di dalamnya. Nah, ternyata Bapak Ibu, yang namanya ramal meramal yang tidak ada dasarnya adalah bertentangan dengan nilai akidah. Sebab manusia pada hakikatnya tidak mengetahui dan tak bisa memastikan apa yang terjadi di masa mendatang. Sebelum ditanya oleh Mas Dono, saya mau mendahului Mas Dono. Sebelum ditanya, kuning itu menang ramal meramal sih, hari ramalan cuaca berarti haramnya gitu deh. Nah, itu namanya bukan ramalan, namanya saja ramalan, tetapi atas dasar ilmu pengetahuan. Cai laut dipanasan ku matahari sepanjang K3, akhirnya dia menjadi uap air terus ngapung. Nah, suatu saat semakin berat uap air di sana, kemudian kuat nahan banyaknya massa atau volume air yang ada di langit, maka dengan kekuatan Allah meniupkan angin, turunlah hujan seperti sekarang yang disebut musim hujan. Beda, ya. Tapi kalau ramalan klinik yang seperti yang ini tidak boleh, ya. Misalnya coba Mas Irwan leungeunna ka dieu nambrak ditu, wah ieu ke poe Senen harup rek nampanan rezeki nomplok, tapi sayang dua poe teh sampana rezeki nomplok katabrak ku entong, jadi duitna aja berobat deui gitu teh. Ini ada yang meramal begitu, Bu. Nah, itu yang seperti itu tanpa dasar ilmu pengetahuan berarti tidak boleh diikuti, ya, ramalan klinik. Nah, buktinya ini begini, Allah berfirman, ya, lewat nabinya, ya Nabi, gerak berikan sebuah penegasan, ya, kasih penegasan kepada umatmu tentang penyakit-penyakit yang akan merusak akidah, ya. Nah, di sini kemudian Nabi memberikan sabda, ya, man ata, ya, kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini hadisnya hadis Nabi atas perintah Allah supaya menyampaikan kabar yang sangat-sangat bisa memberikan fresher kepada para ahli yang melakukan dosa-dosa yang merusak akidah. Apa artinya? Begini,
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal. Nah, sekarang kalau misalnya lamun datang nangka Pak Kiai, Kiai disebutna di masyarakat Kiai Ustad, tapi lamun prakteknya mirip dukun jeung peramal. Misalnya saya pakai peci, pakai sorban, tapi prakteknya Kiai jeung dukun ini tidak jauh berbeda. Berarti apa itu? Kiai setengah dukun. Nah, contohnya kieu, kok Kiai sok ngimaman di masjid, ngajina bagus, tapi palebah misalnya di pentaan doa, Pak Kiai abdi rek hajat, ya kita budak bungsu, buka cita-cita tas hajat teh, tas disunat, tas dihitan teh hoyong sepeda listrik misalnya gitu teh, minta doa judulnya Bu, tapi Pak Kiainya prakteknya seperti dukun, diajak nyembah ke Gunung Asem, syaratnya aku dimeli minyak deui, jadi minyak japaron, minyak wisik ya, mulina ke Pak Ustad apa ke Pak Kiai ya, mangkat ke Gunung Asem. Di Gunung Asem lain kirim doa sesuai dengan syariat bagaimana kita datang ke kuburan, bukan berdoa mendoakan. Kan yang namanya kita ziarah kubur, yang butuh itu yang dikubur didoakan oleh kita. Kita di sana hanya untuk belajar bahwa kita juga akan maut, akan mati seperti orang yang sudah dikubur. Tapi prakteknya seperti dukun ya, mungkin disambat kabeh bunga gugu di Gunung Asem, Mbah Jembrong, Mbah Kumis, pokoknya Dewi Lanjar, Dewi Nyai Loro itu dikiriman kabeh, dikiriman doa, dikiriman Fatihah. Ari geus langsung praktek kieu. Ieu incuna Abah rek dihitam supaya sukan nu karondangan teh amplopna karandel. Nah, duitna nu baleureum ulah nu baruluk gitu teh. Prakteknya begitu, Bu. Tapi kalau prakteknya berbeda dengan kiai yang lurus, ustadz yang lempeng, acep, gus, otong, lamurek sunat, hayang gaduh rezeki yang banyak, sholat yang rajin sebelum dihitam, belajar ngaji terus ke hataman, harusnya begitu. Doakan ibu sareng rama supaya sehat, selamat, mulia, jeung loba rezeki. Insya Allah bisa dibelikan sepeda listrik. Kalau praktiknya begitu, itu baru namanya kiai yang betul-betul mencerahkan. Tetapi kalau tadi yang pertama, kok kiai, fashionnya kiai, tapi prakteknya dukun, nah itu berarti termasuk di dalam barang siapa yang datang kepada dukun atau peramal, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya oleh dukun atau peramal tersebut, ya, maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, barang siapa yang datang ke dukun, ke paranormal dan meyakini dengan apa yang diomongkan oleh dukun atau peramal tersebut, berarti kita termasuk orang yang kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi. Apa yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi? Yaitu wahyu, bukan wahyunya Fatoha, bukan, tapi wahyu dari Allah dalam bentuk Al-Quran. Berarti Aries ini teh murtad. Kalau sudah tidak yakin dengan Quran, berarti murtad, keluar dari Islam. Ini dosanya sungguh luar biasa. Nah, itu saja yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan materi pelan-pelan yang dijelaskan di atas ya, yaitu penyakit-penyakit akidah ya, bisa difahami oleh kita supaya kita menjadi muslim yang berakidah kuat, ibadahnya mantap, akhlaknya mulia ya. Insya Allah dengan akidah ibadah yang baik, kita akan termasuk menjadi orang yang mengamalkan
trilogi, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Bilih ayah salah-salah carios, salah-salah penyampaian. Saya juga manusia biasa yang banyak kekurangan dan banyak dosanya. Nuhunkeun agung pangapunten, jembar pangampura. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.